Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Francis Sang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-18 dengan judul Manna Ganda. Ayat renungan firman Tuhan terdapat di dalam Keluaran 16 ayat 22. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena kasih Tuhan masih memelihara hidup kami. Saat yang indah ini kembali lagi kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu melalui perenungan mengapa hari Sabat begitu penting. Saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus yang telah memberikan inspirasi bagi penulis firman-Mu, Roh Kudus yang sama juga akan menuntun kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka sama-sama Keluaran 16 ayat 22 sebagai ayat renungan kita. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Pada hari ke-6 orang banyak mengumpulkan 2 gomer untuk masing-masing mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dengan segera pergi untuk mendapatkan Musa dan mengadukan kepada Musa apa yang telah dilakukan. Jawabnya adalah, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Tuhan menuntut agar harinya yang suci itu dipelihara sama kudusnya seperti zaman Israel dahulu kala. Perintah yang diberikan kepada orang Israel itu harus dianggap oleh semua orang Kristen sebagai suatu hari persediaan agar segala sesuatu dapat dipersiapkan untuk jam-jam yang suci itu. Bagaimanapun juga, janganlah urusan kita dibiarkan mengambil waktu yang suci itu. Allah telah memerintahkan agar orang sakit dan menderita dirawat. Pekerjaan yang dituntut untuk meringankan beban mereka adalah satu pekerjaan rahmat dan bukan merupakan pelanggaran terhadap Sabat. Tetapi dalam segala pekerjaan yang lain yang tidak perlu harus dihindarkan. Banyak orang dengan lalainya telah menunda sampai permulaan hari Sabat perkara-perkara kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan pada hari persediaan. Hal seperti ini janganlah terjadi. Pekerjaan yang dibiarkan sampai kepada permulaan hari Sabat harus tetap dibiarkan sampai Sabat berlalu. Cara seperti ini akan menolong ingatan daripada yang lalai itu dan menjadikan mereka lebih berhati-hati untuk melaksanakan tugas mereka dalam 6 hari bekerja. Setiap pekan selama perjalanan mereka di padang belantara, orang Israel menyaksikan satu mujizat rangkap 3 yang dimaksudkan untuk mengesankan pikiran mereka akan sucinya hari Sabat itu. Manna dalam jumlah 2 kali lipat diturunkan pada hari ke-6. Yang kedua, tidak ada manna pada hari yang ke-7. Dan yang ketiga adalah persediaan yang diperlukan untuk hari Sabat terpelihara dan masih mulus, tetap mulus dan bersih. Sedangkan jikalau dibiarkan tersisa pada hari yang lainnya, manna itu tidak baik lagi untuk dimakan. Di dalam keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pemberian manna itu,
kita mempunyai bukti yang menentukan bahwa hari Sabat bukanlah ditetapkan seperti yang dikatakan oleh orang banyak pada waktu hukum itu diberikan di Bukit Sinai. Sebelum orang Israel tiba di Sinai, mereka telah mengerti bahwa Sabat merupakan sesuatu yang dituntut dari mereka, dengan diperintahkannya untuk mengumpulkan manna 2 kali lebih banyak setiap hari Jumat sebagai hari persediaan untuk Sabat, di mana tidak akan ada manna yang jatuh. Sifat yang suci dari perhentian itu tetap diingatkan kepada mereka. Dan bila mana beberapa di antara orang Israel keluar pada hari Sabat untuk mengumpulkan manna, Tuhan bertanya, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Sebagai kesimpulan dari renungan firman Tuhan pada saat ini adalah manna ganda pada hari Jumat mengajarkan atau mengesankan pikiran mereka akan sucinya hari Sabat itu. Orang Israel menyaksikan mujizat rangkap 3. Yang pertama, manna dalam jumlah 2 kali lipat diturunkan pada hari ke-6. Yang kedua, tidak ada manna pada hari yang ke-7. Dan yang ketiga, persediaan untuk hari Sabat tetap mulus dan bersih. Hal yang sama, Tuhan ingin supaya kita mengetahui betapa sucinya hari Sabat itu. Mengakhiri renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk mengingatkan kami tentang mujizat yang begitu luar biasa bagi umat Israel di waktu yang dahulu mengenai manna. Bahwa Tuhan telah memberikan pelajaran-pelajaran yang penting bagi mereka dan mengingatkan mereka betapa pentingnya di dalam mempersiapkan diri untuk hari Sabat. Dan Tuhan, kami memohon bantuan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyanggupkan kami di dalam menyucikan hari Sabat, sehingga pengalaman atau apa yang dilewati oleh umat Tuhan di waktu yang lalu menjadi pengalaman kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang setia di dalam menyucikan Sabat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa pengharapan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semoga kuasa Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyanggupkan kita untuk menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan tetap mengingat betapa sucinya hari Sabat itu. Sampai jumpa pada pertemuan pembahasan firman Tuhan pada pembahasan yang ke-19 dengan judul Pekerjaan yang Memberi Sukacita. Tuhan memberkati.